Halo semua JC sama Yud. Udah lama nih gak ketemu ya. Aku berharap semua sekalian sehat. Nah, sekarang kita mau nanya nih beberapa teman kita yang udah lama gak ketemu. Yuk. Yo, James. Udah lama gak ketemu ya. Social distancing. Gimana kabarnya? Gak tahu sih, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga hari ini, baik-baik aja. Ini ngapain aja? I don't know, just making a song. You're making a song, really? A song? Can you sing a bit? I think I can, okay. You're here, you say you got me when I need your love. I won't. Okay. Oh, that's good. Okay. Siapa lagi ya? Rachel. Hey Rachel. What's up? How you been? Gimana kabarnya? I'm good. Everything is good. Everything is wonderful. Kangen ya? Kangen banget ya. Like it's been a while. It's been like 3 months or so. What have you been doing? Kayak ngapain aja? Like I've been cooking more. Cooking, really? Yeah. Thank God. Like turns out I have a cooking skill. Turns out. A cooking skill. How are you? I'm good. I really miss church. I'm course. really happy Look to at be this. here. Oh my God. My favorite spot. My favorite spot. Are we starting already? Almost starting? Yeah, Oh. we are almost starting. So Oke, let's go. Oke semua, bentar lagi kita akan mulai ibadah. Dan sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, bilang Kau siapkan hati kita dan jiwa kita supaya kita bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur semua atas segalanya. We are so thankful for you Lord. Dan Tuhan bilang Kau gantikan semua pikiran negatif dan beban dan digantikan dengan sukacita sama damai sejahtera Tuhan, supaya kita bisa menikmati your peace and your presence God. Let your endless grace fulfill to this place Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari yang semangat memuji Tuhan katakan Come on, put your hands up. Whoa, the King broke chains on me. My living set me. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Come on, sing it. Oh, I praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You
kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan di hidup kami ya Bapa. Sebentar lagi kami yang akan mendengar firman. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat untuk setiap kami untuk bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyiapkan kami semua untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dan menjadi rema untuk setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you tim BW. Thank you. Shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama aku Yeskel Stanley. Aku dari 316 Youth Ministry GBPRJ. Dan sebelum aku mau sharing, aku pengen ngucapin thank you banget buat Ko Juan dan tim Youth CK7 yang udah kasih aku kesempatan untuk aku bisa sharing hari ini. Ya. Nah, oke. Guys, seperti yang kita ya udah tahu ya, kalau sekarang kan kita dalam masa PSBB. Jadi kan kita harus di rumah. Nah, aku mau tanya deh, apa sih yang udah kalian lakukan selama kalian di rumah? Apakah kalian masih melayani meskipun di rumah atau udah mulai kendor nih? Nah, ingat teman-teman ya, pelayanan itu bukan tentang status pelayanan. Tapi itu dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dan dengan sekecil kebaikan apapun itu. Nah, belakangan ini aku sering dengar tentang banyak orang yang sharing firman. Yang itu diselingi dengan kata-kata seperti ini. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi ironisnya teman-teman, banyak dari teman-teman aku, mereka hanya sebagai pendengar aja. Bahkan mereka nggak melakukannya. Jadi kehidupan mereka sama seperti dengan kehidupan duniawi. Jadi teman-teman, hari ini aku memiliki sifat yang urgency untuk membagikan topik tentang act on what you hear. Atau dalam bahasa Indonesianya, jadilah pelaku firman Tuhan. Apalagi teman-teman di zaman sekarang saat ini, itu udah adalah zaman akhir zaman loh. Ya. Nah, jadi kita mau belajar dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Karena ayat ini itu merupakan pedoman buat aku menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, yuk mari kita mulai dari ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, dari ayat pembukanya aja udah jelas teman-teman. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan menipu diri kita sendiri? Nah, ada di Alkitab versi bahasa Inggrisnya, yaitu di versi MSG, tertulis seperti ini. Don't fool yourself into thinking that you are a listener. When you are anything but letting the word go in one ear and out the other. Act on what you hear. Jadi dari terjemahan yang tadi udah jelas. Kalau janganlah membodohi diri kita sendiri dengan menganggap diri kita beribadah, menganggap diri kita pendengar firman Tuhan, tapi padahal firman itu masuk dari kuping kiri dan keluar dari kuping kanan. Jadi teman-teman, dari ayat pembukaan ini aja aku pengen mengajak teman-teman, ayo act on what you hear. Lakukan apa yang kamu dengar. Nah, selanjutnya di ayat 23 sampai 24 tertulis seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dari ayat ini ada satu poin yang ingin saya bagikan, yaitu don't lose your identity. Nah, yuk kita baca dari kalimat terakhir. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagaimana rupanya itu cerita identik dengan identitas kita. Dari ayat itu bisa diibaratkan seperti ini. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan mungkin dari ibadah online atau mungkin kalian dengar dari podcast atau mungkin kalian juga bisa dengar dari kul kalian.
Tapi selepas dari itu, kalian sudah lupa dengan identitas diri kalian, Mas. Itu siapa? Padahal teman-teman, dalam setiap firman itu padahal sudah jelas. Dalam setiap firman pas yang dibagikan itu sudah diberikan siapa sih identitas kita. Ya. Nah, jadi teman-teman, siapa sih identitas kita sebenarnya? Ini aku hanya ingin remind. Ada 2 ayat. Satu di Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu bercerita tentang garam dan terang dunia. Yang kedua di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu berbicara tentang bait Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Maka muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Dari kedua ayat itu tuh sangat jelas, teman-teman, sangat jelas. Jadi di sini aku ingin sekali lagi remind buat kita bahwa Tuhan itu sudah memberikan identitas kita dari sejak kita lahir. Jadi teman-teman, jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah berikan secara gratis. Don't take it for granted. Don't take it for granted, teman-teman. Jadi lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita baca dari versi NIV-nya seperti ini. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed in what they do. Jadi suatu poin yang pengen aku angkat dari ayat ini adalah blessing comes upon you. Blessing comes upon you. Di sini Tuhan tuh bukan hanya berbicara untuk kita Tuhan bukan menyuruh kita untuk melakukan ini itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan memberikan kita reward atau upah. Upah kita apa? Hidup kita diberkati dan yang pastinya nanti kita di surga. Nah, dari ayat ini aku pengen hubungkan dengan cerita di Kejadian 24, yaitu cerita tentang Ribka. Jadi Abraham menyuruh seorang pesuruhnya untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Ya. Kemudian pesuruh itu pergi dan sampai seharian dia masih belum ketemu siapa gadis yang cocok untuk si Ishak. Sampai pada akhirnya dia berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapapun saja wanita yang memberikan aku minum dan unta-unta saya minum, maka biarlah itu terjadi dan itu menjadi istri bagi Ishak. Dan gak lama dari situ, tiba-tiba datanglah kerumunan wanita-wanita dan salah satunya ada Ribka. Jadi si pesuruh ini langsung meminta ke Ribka untuk minta air. Nah, di sini ceritanya adalah Ribka itu langsung memberikan air ke pesuruh itu. Setelah itu tertulis di Alkitab bahwa dia berlari lagi untuk memberikan minum kepada unta-untanya. Nah, bahkan lebih hebatnya lagi Ribka menawarkan tempat tinggalnya untuk menjadi tempat peristirahatan bagi pesuruh Abraham itu. Dan bahkan unta-untanya diberi makan. Nah, pada akhirnya Ribka menjadi seorang istri bagi Ishak. Yang dimana keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan sepanjang hidupnya. Dan bahkan Ribka itu tercatat namanya di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, dari cerita itu mari kita coba lihat dari perspektifnya Ribka. Ribka yang hanya bertugas untuk mengambil air, tiba-tiba ada seorang pesuruhnya, pesuruh Abraham, orang lain lah, datang ke Ribka dan meminta minum. Dan di sini Ribka dengan langsungnya dia memberikan air, itu atau bisa dibilang dia melakukan sebuah kebaikan. Tapi teman-teman, dari sebuah kebaikan sekecil itu, tahu nggak bahwa hidupnya akan berubah loh ke depan nantinya. Kita nggak ada yang tahu loh. Hanya sekedar memberikan minum, dia menjadi seorang istri yang dipakai Tuhan seumur hidupnya. Jadi teman-teman, yuk kita lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau untuk di zaman sekarang, perspektif untuk kondisi zaman sekarang ya,
Nah kan kita kan sering banget kayak GoFood atau GrabFood, ataupun kita sering belanja online, ya kan. Pasti ada kurir yang mengantar ke rumah kita. Nah, simple banget, kalian cuma bisa tinggal tanya, Pak, Bu, udah minum atau belum? Udah makan atau belum? Kalau memang belum, ya sudah tinggal kasih makan atau minum. Kalian nggak tahu loh teman-teman seberapa itu menjadi berharga di mata mereka. Kalian nggak akan tahu bagaimana Tuhan akan mendatang berkat untuk orang itu, bahkan untuk diri kita sendiri. So, that's very simple. Blessing comes upon you. Di ayat 26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dibilang seperti ini, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apa artinya mengekang lidah? Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lainnya, tertulis seperti ini. Jika seseorang mengira bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, tetapi dia tidak mengendalikan lidahnya, dia menipu hatinya sendiri. Jadi dari ayat ini satu poin yang aku pengen angkat adalah be careful with your tongue. Jujur teman-teman, jujur. Aku akuin susah buat mengendalikan lidah kita. Susah banget, apalagi ketika kita dalam kondisi bad mood, marah. Kita mungkin secara nggak sadar malah menyakiti perasaan teman-teman kita. Kita nggak ada yang tahu. Atau sayangnya banyak teman-teman aku juga di game online lah. Sering banget dengan gampangnya ngomong kasar, gampang banget. Terus selain itu juga bercanda sama teman-temannya deh. Ngomongnya juga pakai kata-kata kasar atau kata-kata yang nggak pantas. Nah mungkin juga ketika kita mungkin menegur atau menasehati mereka ngomong kayak gini. Suka-suka gue lah, mulut-mulut gue, apa urusan lu? Atau enggak mungkin ada yang bilang seperti ini. Ya kalau gue lagi bad mood, ya biar gue plong lah kalau gue ngomong kasar. Atau enggak ada orang ngomong kayak gini lagi. Aduh, munafik banget sih lu. Jadilah diri lu apa adanya sih. Maksudnya jangan fake lah jadi orang, jangan fake. Inilah gua apa adanya. Ya dan berbagai macam alasan-alasan lainnya. Tapi teman-teman, menurut kalian untuk orang yang ngomong seperti itu dan dia mengerti tentang kebenaran, apakah itu bisa ditoleransi atau enggak? Nah, jadi teman-teman, lidah kita itu diibaratkan seperti pedang bermata dua, double edged sword. Di satu sisi itu bisa mengomongkan tentang berkat, satu sisi itu mengomong tentang kutukan. Pertanyaannya untuk kalian renungin. Dari kalian kecil sampai kalian dewasa, sampai detik ini, kalian sudah pakai lidah kalian seperti apa? Apakah kalian banyak ngomong berkat atau bahkan banyak ngomong tentang kutukan? Coba renungin untuk diri kalian sendiri. Jadi teman-teman, yang aku pengen remind adalah be careful with your tongue. Nah, aku kalau boleh sharing singkat sedikit ya teman-teman, ini sharing benar-benar fresh banget, baru kejadian. Jadi, aku ditunjuk oleh Ko Juan secara diam-diam untuk aku sharing hari ini. Tapi, tau gak teman-teman, responku cuma satu, ngebrontak atau nggak bisa dibilang nolak lah. Dari yang nolaknya halus sampai yang nolaknya frontal. Kok gue udah bener-bener gue nggak mau sharing. Tapi tetap aja ujung-ujungnya aku dipilih untuk sharing hari ini. Kenapa? Kenapa aku nggak mau sharing? Karena aku bukan tipe orang yang bisa ngomong depan banyak orang. Ataupun bisa sepanjang ini ngomongnya, aku nggak bisa. Dan ini di luar zona comfortable aku. Tapi ya udah, akhirnya aku sampai di detik aku harus menyiapkan firman ini. Tahu nggak teman-teman? Ketika aku mulai menyiapkan firman itu, aku mulai yang namanya frustasi, depresi, pusing, bad mood. Sampai akhirnya ada orang yang paling dekat sama aku kasih tahu aku seperti ini.
Kalau yang namanya pelayanan itu nggak bisa pilih-pilih. Kalau Tuhan nyuruh lu pelayanan itu, masa lu tolak? Kalau lu tolak, mau lu nggak dipakai lagi sama Tuhan? Wah, itu sebuah sebuah teguran yang sangat dalam buat aku. Dari situ aku langsung minta ampun sama Tuhan. Langsung minta ampun dan langsung mencari hikmat untuk aku bisa nyiapin firman ini. Dari poin itu adalah turning point aku. Nah, sampai akhirnya jadilah hari ini aku bisa sharing firman hari ini dan aku berdoa dan berharap semoga kalian bisa terberkati melalui firman yang aku sharingkan pada hari ini. Ya. Nah, hikmat apa aja sih yang aku pelajari dari kejadian tadi? Tuhan itu bisa saja pakai kita untuk melakukan firman Tuhan dengan sebuah cara yang kita tidak sukai. Bahkan membuat kita berada di luar zona comfortable kita. Tapi balik lagi teman-teman, kita nggak ada yang tahu bagaimana Tuhan mendatangkan berkat untuk orang itu, bahkan untuk diri kita sendiri. Sama seperti cerita Ribka tadi. Jadi teman-teman kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang Tuhan udah rencanakan kepada hidup kita. Baik itu dengan cara yang di luar akal budi kita dan di luar zona comfortable kita. Somehow teman-teman, dari kejadian itu bisa membuat kita level up. Nah, dari tadi kita bahas poin-poin tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kita bahasnya real talk-nya nih. How? Bagaimana teman-teman? Bagaimana nih kok caranya ngelakuin firman Tuhan? Jadi pelaku. Simple. Ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini teman-teman ada 5 aspek. Yang pertama, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Dari 5 aspek itu kalau kita lihat dari gambaran besarnya, 5 aspek ini berada dalam setiap situasi kehidupan kita. Dimulai dari kita muda sampai kita tua nantinya. Dimulai dari kita yang namanya mulai berbohong sama orang tua, sampai level kesetiaan kita terhadap pasangan hidup kita. Sampai kita loyal terhadap tempat di mana kita bekerja nantinya. Nah teman-teman, jadi gak usah jauh-jauh bagaimana kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Gak usah ribet. Coba kalian lihat dari lingkungan di sekitar kalian. Atau bahkan coba kalian lihat dari diri kalian sendiri. Kalian prospek hidup kalian sendiri. Apakah kalian sudah menjadi orang yang lebih better lagi? Apakah hidup kalian sudah mencerminkan untuk menjadi seperti karakter Tuhan? Tapi teman-teman, aku pengen kasih tahu kalau ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, ngelakuinnya juga harus pakai hikmat loh. Nah, di mana kok buat dapat hikmatnya? Jawabannya ada di Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Tertulis seperti ini. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Gak nyambung ya? Tapi teman-teman, kalau kalian baca sekali lagi dan dapat intinya, ayat itu dibilang bahwa hikmat ada di mana-mana. Hikmat itu ada di mana-mana. Nah, aku mau kasih formulasinya untuk mencari hikmat. Simple, cuma 2. Bahan baku utamanya adalah takut akan Tuhan. Udah, itu bahan baku utamanya. Yang bahan baku keduanya adalah adanya kemauan. Tanpa ada kemauan percuma. Maksudnya kemauan seperti apa sih? Kemauan
dalam kalian mendengar didikan orang tua kalian. Kemauan untuk baca firman. Mungkin kalau saya pribadi, saya mulai membaca dari Amsal. Karena Amsal isinya adalah pedoman-pedoman yang penting dalam kehidupan saya. Kemudian kemauan ikut cool buat denger nasihat dari pemimpin cool kalian. Dan gak kalah pentingnya teman-teman, dengerin dari setiap sharing-sharing orang yang mengalami masalah tapi hidup dia dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Last but not least, yang ini penting teman-teman, bayar harga, ikut Dhofar. Ikut Dhofar. Beneran teman-teman. Dan jujur, ngantuk banget ikut Dhofar. Tapi teman-teman itu worth it. Firman ini, aku juga dapat hikmatnya dari Dhofar. Jadi teman-teman, yuk kita bayar harga. Namanya juga menjadi pelaku firman, pasti ada namanya bayar harga. Ya. Terus kalau aku udah melakukan firman Tuhan, tapi teman-teman malah ngejauhin aku. Teman-teman malah, kaku lu. So suci. Dijauhin. Gak cuma kalian doang kok, banyak orang seperti itu. Mengalami hal seperti itu teman-teman. Gak usah stres dulu. Tenang, Tuhan udah kasih pelurunya dalam ayat ini. Di Yakobus 1 ayat 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi udah jelaskan teman-teman. Dan kalian mengerti bahwa Tuhan tuh sudah menyiapkan sebegitu rupanya untuk setiap kita. Jadi teman-teman, so don't worry about it anymore. Ketika kalian dalam kondisi seperti itu, kalian bisa berdoa untuk minta jalan keluar sama Tuhan. Atau kalian bisa juga cerita ke teman-teman kalian, teman rohani kalian, komsel kalian, atau bahkan orang tua kalian. Nah, akhir kata dari firman hari ini, aku pengen kasih suatu quote. Dibilang seperti ini. God's word is not just to be heard and repeated. It is to be breathed, lived, and emulated with its action. Jadi teman-teman, 3 poin yang tadi ku bagikan. Yang pertama, don't lose your identity. Jangan pernah kalian lupakan identitas kalian. Identitas kalian sebagai garam dan terang dunia. Identitas kalian sebagai tubuh kemuliaan Allah. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Poin kedua, blessing comes upon you. Tuhan adalah Allah yang maha adil. Dia gak hanya menyuruh kita untuk melakukan ini itu. Gak, dia akan memberikan kita reward. Ketiga, be careful with your tongue. Be careful with your tongue. Because your tongue is your double-edged sword. Jadi teman-teman, mari kita lakukan firman Tuhan dengan setiap segala ketulusan hati kita. Karena kita gak ada yang tahu, dengan kebaikan yang kita kasih, itu bisa mendatangkan berkat bagi orang itu dan bahkan bagi diri kita sendiri. Segitu aja firman dari Ani. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu.
sepertimu. Makasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan Kau teramat baik Tuhan. Tiada pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dari kami kecil sampai kami di titik ini, gak akan pernah selesai kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, firman hari ini ya Bapa, aku berdoa Tuhan untuk bisa menjadi rema setiap mereka Tuhan. Dan bagi setiap yang mendengar Tuhan, gak cuma hanya menjadi pendengar aja Tuhan. Gak cuma hanya menjadi pendengar, tapi biarkanlah mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah mereka menjadi doers, not listeners Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang jamah mereka ya Bapa. Engkau yang tuntun mereka dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu ya Bapa. Ubah Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kami ingin menjadi seperti-Mu Bapa, memiliki karakter seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sharing yang Kau berikan dalam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless. See you